Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dani Anwar, DP 181095 245 dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas, dari kelas Sinyal Sistem A. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang transformasi Z dan juga transformasi Laplace. Langsung saja. Yang pertama itu transformasi Z. Transformasi Z adalah salah satu alat bantu pada analisis sistem LTI atau Linear Time Invariant. Transformasi Z merupakan suatu teknik untuk menggambarkan dan memanipulasi deretan, seperti transformasi Laplace pada sinyal waktu kontinu. Pengertian lain dari transformasi Z sendiri yaitu suatu transformasi yang mengubah sinyal waktu diskrit ke dalam bentuk kompleks, bentuk domain frekuensi. Berguna untuk menyelesaikan persamaan beda atau differential equation. Hal ini serupa dengan kegunaan transformasi Laplace, tetapi berlaku untuk sinyal dan sistem waktu diskrit. Selanjutnya, mengenai kegunaan dari transformasi Z sendiri, yaitu yang pertama mengurangi perhitungan dalam operasi konvolusi, yang kedua solusi persamaan beda dapat ditemukan dengan perhitungan aljabar yang lebih mudah. Yang ketiga yaitu fungsi transfer pada sistem LTI. Dan dari transformasi Z sendiri memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama ada linearitas. Linearitas yaitu dengan persamaan xn sama dengan ax1n tambah bx2n, yaitu sama dengan xz sama dengan a1z tambah bx2z. Di sini terdapat contoh yaitu tentukan informasi dari sinyal xn sama dengan dalam kurung 3 kali 2 pangkat n dikurang 4 kali 3 pangkat n tutup kurung u dalam kurung n. Jadi untuk jawabannya dari soal tersebut yaitu x1 yaitu x1n sama dengan 2 pangkat n u kali n banding x1z sama dengan 1 per 1 kurang 2z pangkat min 1. Dimana ROC-nya yaitu elemen z besar dari 2. X2n sama dengan 3 pangkat n u n x2z sama dengan 1 per 1 kurang 3z min 1. Dan dapat dilihat pada layar merupakan hasil dari soal linearitas. Berikutnya sifat dari transformasi Z yaitu pergeseran. Pergeseran yaitu rumus umumnya X dalam kurung N kurang N0 yaitu menjadi Z dalam Z pangkat N0 min N0 X kali Z. Dengan contoh yaitu tentukan transformasi Z dari sinyal Xn sama dengan U dalam kurung N kurang 3. Dan dapat dilihat di layar merupakan jawaban dari contoh soal. Di mana hasilnya yaitu Xn sama dengan U N kurang 3 XZ sama dengan Z pangkat min 3 X1Z sama dengan Z min pangkat min 3 per 1 kurang Z kurang 1. Dan terlihat di sini pergeseran merupakan satu sifatnya. Yang ketiga yaitu time reversal. Dengan persamaan umumnya yaitu X kali min N dalam kurung sama dengan X kali Z pangkat min 1. Dan ini seperti tadi, contoh soal dari time reversal, yaitu di sini kita diperintahkan untuk mencari transformasi Z dari sinyal X, N sama dengan U kali min N. Dan di layar merupakan proses dari penyelesaian soal, dan didapat jawaban akhir yaitu Xn sama dengan U dalam U kali min N. Kemudian diteruskan XZ sama dengan 1 per 1 kurang Z pangkat min 1 dalam kurung pangkat min 1. Dimana sama dengan 1 per 1 kurang Z. Yang keempat yaitu diferensial dalam domain Z.
Diferensial domain Z memiliki persamaan umum yaitu nxn diteruskan menjadi min Z dxz per dz. Contoh soalnya yaitu tentukan transformasi Z dari sinyal xn sama dengan n a pangkat n u kali n. X1n sama dengan a pangkat n u kali n diteruskan menjadi x1, kemudian dicari x-nya dan didapat hasil akhir yaitu n kali a pangkat n u dalam kurung n. Ini dengan az min 1 per dalam kurung 1 kurang az pangkat 1 min 1 pangkatkan lagi 2. Dapat dilihat hasil akhirnya menyerupai dengan persamaan umum dari diferensiasi dalam domain Z. Berikutnya itu konvolusi antara dua sinyal, di mana persamaan umumnya itu xn sama dengan x1 kali n kali x2 kali n, dan diteruskan menjadi xz sama dengan x1z x2z. Dapat dilihat pada contoh soal, kita diperintahkan untuk menentukan konvolusi antara x1n dan x2n. Dengan x1n diketahui itu 1, min 2, dan 1. Dan x2-nya yaitu interval 1 sampai 0. Dengan rentan nilai n besar dari 0, besar sama dari 0, kecil sama dari 5. Dan 0 syaratnya yaitu lainnya. Di sini kita mencari nilai dari x1 dan x2. Dengan menyelesaikan persamaan dari x1 yang sudah dicari satu persatu, kemudian digabungkan. Dan didapat hasil akhir yaitu xn sama dengan x1n kali x2n sama dengan 1 min 1 0 0 0 0 min 1 1. Dan terlihat bahwa hasilnya sama dengan persamaan umum dari konvolusi antara dua sinyal. Berikutnya itu mengenai kegunaan transformasi Z. Transformasi Z tadi berguna untuk mengurangi perhitungan dalam operasi konvolusi. Dan transformasi Z merupakan solusi persamaan beda dapat ditemukan dengan perhitungan aljabar yang lebih mudah dan fungsi transfer pada sistem LTI. Berikutnya kita masuk pada transformasi Laplace. Untuk transformasi Laplace, transformasi Laplace adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Dengan menggunakan transformasi Laplace, dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida teredam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks. Bila persamaan aljabar dipecahkan, maka penyelesaian dari persamaan diferensial transformasi Laplace balik dari variabel tidak bebas dapat diperoleh dengan menggunakan tabel transformasi Laplace. Nah, secara sederhana, prosedur dasar pemecahan menggunakan metode transformasi Laplace adalah yang pertama yaitu persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu atau T ditransformasikan ke kawasan frekuensi atau S dengan transformasi Laplace. Untuk mempermudah proses transformasi dapat digunakan tabel transformasi Laplace. Berikutnya itu persamaan diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikan ke dalam kawasan waktu. Dan dengan hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu tertentu.
Secara umum, transformasi Laplace digunakan mentransformasikan sinyal atau sistem dari kawasan waktu ke kawasan S atau frekuensi dengan persamaan umum, yaitu Fs sama dengan integral 0 sampai tak hingga Ft E pangkat min St dt. Mana hasilnya nanti akan mentransformasikan sinyal atau sistem dari kawasan waktu ke kawasan S. Di sini contoh soal yaitu kita disuruh untuk mencari hasil dari transformasi Laplace dari Ft sama dengan A sin omega t berdasarkan rumus Euler. Maka berdasarkan persamaan tadi dimasukkan hal-hal yang diketahui, di mana yang diketahui di sini yaitu A sin omega t sama dengan A kali 1/2f dalam kurung eksponensial pangkat jwt kurang E pangkat min jwt. Maka dimasukkan ke dalam rumus tadi dan dapat A kali integral 0 sampai tak hingga sin Wt E pangkat min St dt sama dengan A integral 0 sampai tak hingga 1/2 J dalam kurung eksponensial pangkat Jwt kurang eksponensial pangkat min Jwt tutup kurung dikali eksponensial pangkat min St dt. Dan diselesaikan persamaannya, kemudian didapat hasil yaitu A omega per S tambah omega kuadrat. Di sini terdapat tabel transformasi Laplace. Sebenarnya tidak kita cari di kita masukkan ke dalam slide. Masukkan. Dan ini merupakan contoh dari tabel transformasi Laplace, di mana kolom yang saya tunjuk ini merupakan Ft dan di sebelahnya merupakan Fs. Di mana yang pul satuan dapat dilihat 1 unit step 1 per S, T 1 per S2, S pangkat 2, dan begitu sampai seterusnya. Dan juga dari transformasi Laplace sendiri memiliki beberapa sifat, seperti halnya dari transformasi Z, juga memiliki kombinasi linear, translasi fungsi dapat dilihat. Kemudian perkalian Ft dengan E eksponensial pangkat min AT. Mana dengan persamaannya dari perkalian Ft tadi, yaitu Laplace-nya E eksponensial pangkat min AT Ft sama dengan F dalam kurung S tambah A. Kemudian penskalaan waktu F dengan 1 per A. Kemudian dari diferensiasi merupakan sifat dari transformasi Laplace. Dari diferensiasi Laplace turunan berikutnya dari persamaan ini yaitu Laplace dn per dt f kali t sama dengan s pangkat n kali fs dikurang s pangkat n min 1 f0 dikurang s pangkat n min 2 d per dt f0 kurang sampai tambah d pangkat n min 1 per dt pangkat n min 1 f0. Kemudian integral dari sifat transformasi Laplace setelah diferensiasi tadi, kemudian integral dengan persamaannya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai transformasi Z dan juga transformasi Laplace. Kurang terlebih saya mohon maaf.
Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.